innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang yang berhijrah, wajahadu dan bersungguh-sungguh fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah harus bagian menjadi titik poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah Masjid As-Siddiq? Kita ketemu lagi di Ngopi Ngobrol Perkara Islam. Alhamdulillah sore hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa menyimak lagi acara kita Ngopi Ngobrol Perkara Islam. Dan topik yang akan kita bahas sore hari ini adalah hijrah, ya. Dulu gitu, sekarang gini. Apakah itu? Nanti kita akan bahas dengan para narasumber kita. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita ada Ustadz Denny Birrul Walidain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan juga ada akang kita Kang Iman Abdurrahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Pak Ustadz Denny Birrul Walidain adalah aktivis dakwah. Beliau sangat aktif di lingkungan kita di RW 14. Beliau juga kepala sekolah madrasah apa itu Pak? Darul Adkiyah. Kemudian Kang Iman ini beliau adalah pembina Karang Taruna di RW 14 dan juga aktif di himpunan peternak domba dan kambing Indonesia wilayah Jawa Barat. Alhamdulillah kita akan simak obrolan kita Ngopi Ngobrol Perkara Islam dan topiknya adalah hijrah. Ya, sebagaimana kita juga ketahui bahwa kita baru saja melewati hari pertama di tahun baru Islam, yaitu 1442 Hijriah. Dan kita saat ini sedang berada di bulan Muharram, bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahkan ada di dalam Quran ya, disebutkan di dalam Al-Quran maksudnya sebagai bulan yang sangat istimewa. Dan kemudian ketika kita mengingat Rasulullah Muhammad SAW, bagaimana Rasulullah dijelaskan Rasulullah melakukan hijrah berapa kali, termasuk diantaranya yang sangat kita kenal adalah hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, ya, Madinah. Tentu saja itu dilandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih sesuatu yang lebih baik. Meskipun sebagaimana kita juga baca di dalam sejarah dan penjelasan para ustadz, begitu berat tantangan Rasulullah Muhammad SAW, baik ketika mau berhijrah, kemudian di perjalanan, sampai kemudian di Madinah. Ya, kan kita akan bahas dan kita aktualkan semangat hijrah Rasulullah Muhammad SAW di dalam kehidupan kita sehari-hari atau di saat ini. Ke Pak Ustadz Denny Birrul Walidain, mohon dijelaskan tentang hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW, dan ini sangat penting bagi kita sebagai umat Islam untuk mengetahuinya, dan ada begitu banyak pelajaran yang pasti bermanfaat untuk kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'inu 'ala umuri din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada qudwah hasanah kita, tauladan kita, habibana wa nabiyana Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya izinkan saya pribadi juga menyampaikan apresiasi untuk kru tim media Sidik luar biasa spesial ya. Mudah-mudahan senantiasa kembangkan ataupun kebermanfaatan lebih luas ya. Amin. Sebelum ke masalah hijrah, karena dengan adanya kondisi seperti ini, maka hadirlah sebuah kepahlawanan. Pahlawan dalam artian ini sesuai dengan kondisi kita sekarang, apalagi harusnya kita kemerdekaan ya, betul. Pendekatan sekarang, dan ini betul-betul momen spesial khusus bagi umat Islam, karena hijrah itu sendiri ini sangat berkaitan dengan bagaimana menghadirkan kepahlawanan. Ini sangat sungguh luar biasa, dan salah satu ternyata munculnya kepahlawanan itu adalah ada dua cara, bisa melalui pendidikan dan disiplin yang intens. Kedua, memang kondisi yang memaksa demikian, sehingga bisa dikatakan mungkin dalam keadaan pandemi seperti ini, katakanlah keterbatasan, tapi tidak menyurutkan semangat untuk tetap berkontribusi. Insya Allah luar biasa ya, dengan adanya ini media seperti ini kita bisa lebih meluaskan lagi eskalasi tentang hijrah itu sendiri. Ya, kalau kita melihat hijrah ini berasal dari kata bahasa Arab. Asalnya kata-kata itu hajarah, ha, jim dan ro. Artinya apa? Artinya ini adalah taroka, bahasa Arab juga taroka, ta'ron dan kaf yang artinya meninggalkan. Meninggalkan dari satu daerah ke daerah yang lain, atau dari satu kondisi yang lain. Apa yang bisa berangkat itu atau pergi dari satu daerah itu juga hijrah. Apa yang hijrah itu? Hijrah itu bisa dalam arti lisan kita, fisik, raga, lisan, dan juga kolbu kita. Banyak faktor ya. Jadi itu gitu. Kadang-kadang kan orang katakanlah si anak di sekolah atau kuliah, yang hijrah itu fisiknya. Kolbu atau artinya masih di rumah. Nah, itu juga ini ada sesuatu di situ. Karena kalau secara makna hijrah itu semua itu. Jadi harus menghadirkan itu, menghijrah itu ya, raganya, fisiknya sekaligus ya, kolbunya, jiwanya. Artinya meninggalkan. Bila mana melihat sejarah, memang erat kaitannya hijrah ini dengan latar belakang sejarah Rasulullah hijrah itu kan. Kenapa dijadikan satu Muharram, yaitu waktu zamannya khilafah atau khalifah Sayyidina Umar atau tidak salah. Bagaimana penanggalan pertama, kalau tidak salah itu penanggalan pertama Islam itu kemana katanya? Nah, patokannya itu kemana? Dan beberapa sahabat juga memberikan saran bahwa bagaimana waktu hijrahnya Rasul dari Madinah, atau kita ini para sahabat dan Rasul itu dari Mekah ke Madinah. Maka itulah menjadi sebuah semangat. Bila mana kita melihat dari sisi sejarah itu, sungguh betapa banyak yang bisa kita ambil pelajaran. Karena yang katakanlah beberapa kita Muslim ataupun ya kita memahami hijrah itu seakan-akan Rasul itu kosongan ke Madinah. Kosongan, jelek pasrah ke Allah. Pasrah ke Allah selesai kan. Kebanyakan seperti itu. Hijrah jadi momen katanya. Ini kan apa istilahnya itu? Mekah, Madinah, mendirikan Madinah sebuah tatanan negara yang baru yang berada. Karena kalau kita menelusuri lebih dalam lagi bagaimana latar belakang, yang pertama yang harus kita pahami adalah Rasulullah itu meskipun memang banyak yang memahami, memang tidak salah, cuma kurang pas saja bahwa Rasulullah itu lari dari Mekah, lari ke Madinah. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah Rasulullah itu adalah pertama karena perintah, itu yang paling penting. Berangkat dari Allah Subhanahu Wa Taala karena perintah Allah untuk mengembangkan dakwah di Madinah. Dan bila mana kita melihat sejarah, sungguh sangat luar biasa. Dari mulai perencanaannya, bagaimana mendirikan perencanaan-perencanaannya,
siapa yang nanti akan menggantikan beliau bila mana ada ancaman. Kalau tidak salah kan tidak ada ancaman ya, memang ada ancaman gitu kan. Itu kan kalau kita lihat sejarahnya itu orang-orang Madinah waktu itu betul-betul menerima katakanlah dengan Islam, sehingga mereka mau gitu kan dengan katakanlah membaiat mengambil katakanlah setia gitu ya Rasulullah untuk menerima di Madinah gitu kan, datang ke Madinah. Maka Rasul menyanggupi. Ternyata sampai juga ke kalangan kafir Makkah waktu itu bahwa Rasulullah akan meninggalkan Makkah, sesuatu lagi katanya. Begitu, sehingga singkat cerita kan ada konspirasi Rasulullah mau diancam gitu. Nah, dari situlah gitu kan sangat genting, tapi Rasulullah tetap dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana itu semua tetap sisi basyariahnya, yaitu ikhtiar basyariah yang tetap beliau lakukan. Dari mulai bagaimana perencanaan berangkatnya kemana. Yang paling unik yang senantiasa kita kaji adalah arah Madinah itu adalah ke utara Mekah. Tapi Rasulullah malah ke selatan. Ini yang paling kadang-kadang ini luar biasa, yaitu ke arah Wasur. Strategi sekali. Dan waktu itu kalau nggak salah juga diceritakan ada pemandu ya. Ada pemandu dan ada juga orang yang dipercaya atau membantu menghapuskan jejak Rasulullah. Itu kan satu di antara strategi yang juga disiapkan oleh Rasulullah. Ya betul. Seperti itu. Bahkan putranya Sayyidina Abu Bakar waktu itu Rahman juga ikut. Kemudian putranya ada yang memberi makannya, nanti mengantarkan makanannya. Ada yang selalu mengupdate status kondisi di Mekah waktu itu seperti apa. Perencanaannya sangat detail gitu ya. Sangat detail sekali. Jadi bukan takutnya konotasi ibaratnya kayak lari. Bukan, ini udah direncanakan seperti gitu. Yang yang paling penting di situ adalah dari cerita-cerita itu, dan sudah banyak sekali membahas hal yang bisa kita ambil bersama adalah bila mana kita merujuk kepada Quran. Surat Al-Baqarah ayat 18, Alhamdulillah masyarakat itu innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang yang berhijrah, wajahadu dan bersungguh-sungguh fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah harus bagian menjadi titik poin kita. Karena begini, tadi arti hijrah itu kan meninggalkan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Itu makna umumnya. Meskipun memang secara Islam itu dalam artian sekarang itu kalau hijrah fisik katakanlah harus hijrah dari sini kemana gitu kan, kadang-kadang ramai gitu ya. Belum hijrah, justru itu kondisi sebetulnya. Nah, kondisi satu ke kondisi yang lain itu adalah nantinya itu begini. Katakanlah kita berangkat dari suatu tempat ke Bandung, kemana nih arahnya? Katakanlah Jakarta. Terbayang kalau misalnya belum punya arah, itu sampai kapanpun gitu kan, itu tidak akan sampai-sampai gitu. Ngambang gitu ya. Titik poinnya mau kemana? Hijrah ini mau kemana? Ada golnya. Bila mana tidak ada golnya di situ, itu jangan dulu bicara hijrah. Sedangkan hijrah saja dari satu titik atau satu kondisi ke kondisi yang lain. Kembali ke ayat yang tadi, fisabilillah. Di sana para mufassir menyatakan fisabilillah itu adalah dalam jalan Allah, itu dalam maghfirah Allah, begitu kan? Atau jalan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Titiknya ke Allah. Nah, sudahkah kita mengkondisikan bahwa hijrah itu adalah titiknya ke sana? Atau jangan-jangan saya udah hijrah. Sekarang kan ramai kan ya, ada pemuda hijrah, komunitas apa gitu. Kadang-kadang yang menjadi biasa itu, meskipun tidak salah dengan aksesoris, jaket, stiker hijrah, jaket, hijrah. Tapi kadang-kadang jangan sampai terjebak pada aksesoris. Karena itu adalah bagian, itu tidak bisa disalahkan. Bagus-bagus untuk tahap pertama, untuk awal-awal bagus. Namun di sana lilahnya jadi tidak ada kadang-kadang. Jadi ingin kapujinya, ingin tenarnya, ingin populernya. Ini kemana titik poinnya? Karena tujuannya itu tidak saja. Ini yang harus kita garis bawahi. Harus lilahnya. Nah, kemudian kalau sudah jelas nanti titik poinnya ke sana, Allah Subhanahu wa taala
tujuan orientasinya adalah ke sana. Berarti kan yang harus di-breakdown itu adalah bagaimana jalan. Kita juga kan kalau misalnya sudah tentu Jakarta, kita naik apa nih? Buat apa? Pribadi, naik kereta, bagaimana? Lewat tol. Kalau dalam istilah bahasa Arabnya takdir di sini, tahapan-tahapannya seperti apa? Menghadirkan sebuah hijrah betul-betul sebagaimana diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat itu kan dilanjutkan ulaika yarjuna rahmatullah, mereka yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu apa dalam bahasa di sini adalah rahmat Allah yang telah dikaruniakan kepada mereka. Kita kadang-kadang hijrahnya itu lupa bahwa ternyata dalam diri kita itu ada potensi yang perlu dikembangkan. Nah inilah yang menjadi cara gitu kan. Kadang-kadang tiap orang itu berbeda. Ada sisi keunikannya masing-masing. Mungkin dalam hal ini pemuda mungkin ya Pak. Cuman dalam hal ini memang Pak bisa dikatakan itu anak-anak remaja itu punya sisi keunikannya masing-masing. Tatkala mereka sudah diarahkan orientasi jelas kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jangan sampai karakternya itu katakan hilang gitu. Nah, ini unik. Dan ini lagi-lagi kita berkuduah kepada Rasulullah SAW. Bagaimana itu Rasulullah SAW? Seorang murabbi ya, Masya Allah guru ya, guru yang luar biasa. Itu generasi terbaik itu para sahabat itu di antara 10 yang dapat masuk surga itu kan, yang masuk surga langsung dari saat itu jadi jamin surga itu 10-10-nya punya keunikannya masing-masing. Ada orang yang pemalu, itu ada itu yang di pojokan, ada Umar, ada Sayyidina Umar yang memang berani keras contohnya, Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Abu Bakar. Dan bagaimana Rasulullah SAW itu memberikan stimulasi kepada tidak mereka, menjadikan mereka seragam, tetap membiarkan dengan itu karakternya dan kelebihannya masing-masing. Dan Islam itu yang perlu kita garis bawahi tidak menghilangkan karakter, hanya mengarahkan saja. Kita lihat Sayyidina Umar dengan keberanian. Apakah Islam memaksa kamu harus lemah lembut? Katanya begitu, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh petang-petang. dengan keberaniannya itu bagaimana Rasulullah. Nah inilah yang menjadi maksudnya jalan tadi sudah jelas titik poinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari situ di breakdown lah gitu. Bagaimana nih caranya? Berarti harus mencari nanti sisi-sisi yang harus jadi teladannya. Jadi dalam hal ini berarti kita sebagai guru mendidik rumahnya masing-masing atau segenap lingkungan kita harus segera mengidentifikasi putra putri kita itu dikenalkannya ke siapa. Itu kan tadi kan kalau pada Allah berarti kan jannah dong, surga dong. Masa mau kemana lagi? Jaminan. Mau kemana lagi? Masa mau yang ke apa gitu? Yang sifatnya sementara duniawi. Nah dari situ maka yang harus kita cari adalah ya sosok-sosok yang memang tadi itu jaminan surganya yang harus keluar. Baik Pak Ustadz ya. Mungkin hijrah secara fisik sudah kita lakukan ya. Sebagai contoh misalnya Pak Iman dari Sudan misalnya, kemudian pindah ke Gria Winaya, termasuk saya, termasuk Pak Ustadz ini dulu sempat tinggal di mana, kemudian ke Gria Winaya. Itu kan menjadi satu tujuan, ya. Mungkin pada saat itu kita tidak terfikirkan bagaimana kemudian kita memaknai hijrah kita yang secara fisik ini kemudian bisa memberikan sesuatu yang positif atau lebih baik di lingkungan kita. Apakah kita bisa memperbaharui niat kita sehingga hijrah kita ini menjadi bermakna gitu dan bernilai pahala begitu. Dari yang dulu hanya ya sudahlah hanya physically gitu ya, betul. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan bahwa setiap kita itu memiliki potensi masing-masing dan mungkin di kewilayahan kita itu perlu mengidentifikasi siapa yang punya ini dan kemudian dia diberikan kesempatan untuk memberikan kontribusinya di lingkungan kita. Nah, bagaimana menjadikan dulu yang ketika kita pindah ke sini hanya sekedar pindah, kemudian kita memperbarui niatnya menjadi sesuatu yang bernilai dan menjadi pahala. Iya, justru begitu ya. Tatkala Rasulullah itu kembali ke Mesir ya, karena ini erat kaitannya dengan perjanjian
tatkala pembebasan kota Mekah waktu itu, Rasulullah mengatakan sudah tidak ada lagi hijrah mulai saat ini, istiqomah. Yang ada adalah al-jihad wa niyah. Berarti Jihad mujahadah di sini kita konteksnya tidak harus kita pahami dalam artian peperangan. Betul. Quran. Mujahadah ini tidak kita pahami secara bahasa saja dalam istilah Arab itu adalah bersungguh-sungguh mengeluarkan semua potensi yang kita miliki untuk menghasilkan yang terbaik, gitu kan. Nah, al-jihadu wa niyah, dan niat itu sendiri. Begitu. Apalagi bila mana kita melihat kata hajaro itu adalah meninggalkan, ini kata kerja. Konsekuensinya dalam kata kerja seperti apa dalam Indonesia, dalam bahasa Arab pun ada konsekuensi senantiasa diperbaharui dan dinamis. Nah, itu Dinamis. sangat benar, betul. memperbaharui Betul. ya kita. Dan itu memang ya. Ya. Memang Rasulullah mengatakan seperti jelas sekali tadi. Ya. Tidak ada lagi istilah jihad itu dalam konteks waktu itu ya. Betul. Istilah tidak ada. Yang ada hanyalah al-jihad wa niyah. Ya, ke Kang Iman Abdurrahman. Ya. Ini namanya luar biasa ya. Mungkin di keluarga dan masyarakat kita doakan. Sambil apa ya? Di samping Pak Ustadz, Kang Iman juga boleh kopinya. Kang Iman ya, sebagaimana tadi sudah kita bahas gitu ya soal hijrah, mungkin Kang Iman juga punya pengalaman gitu ya secara pribadi di keluarga atau di lingkungan Kang Iman ya, mungkin bisa di-share kita ke para jamaah yang menyaksikan acara waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Toro, Pak Ustadz Toro, Pak Ustadz Edi Birul. Mungkin di sini saya ingin berbagi pengalaman hidup mungkin ya. Pertamanya dari pemuda, mungkin saya kebetulan senang aktif di kepemudaan. Mungkin awalnya saya pindah ke sini sama. Saya juga punya niatan hijrah, baru tahu tadi dari Pak Ustadz bahwa niat kita tuh bisa di-upgrade. Ibaratnya bisa kita fisiklinya dulu bertahap gitu. Jadi saya bisa mengambil hikmahnya tadi tentang pembicaraan ini bahwa suatu hijrah itu ibaratnya tidak datang sekonyong-konyong langsung hijrah gimana tidak Langsung pakai kopi dulu terus. betul gitu ya enggak. Jadi bisa juga kalau saya dilihat ibaratnya melalui proses. Nah mungkin ini korelasinya dengan hidayah. Ibaratnya kalau persenan baru dikasih sekian persen. Itu yang dirasakan oleh saya. ya, Betul, yang dirasakan oleh saya itu misalnya pertama niat dulu. Saya mau hijrah fisikly dari daerah saya ke sini misalnya gitu. Tapi lama kelamaan saya tuh hijrah ibaratnya mau kemana nih tujuannya? Korelasi juga tadi yang kata Pak Ustadz. Jadi benar juga kalau misalnya kita hijrah, ibaratnya hijrah dalam konteks fisikly tanpa ada tujuan itu ngambang. Terus kalau misalnya tujuannya juga misalnya tuh hanya sekedar untuk hijrah aja, jadinya yang tadi pakai jaket, pakai itu, semuanya seperti itu. Jadi ke fisiklinya. Sedangkan kolbunya mungkin belum, tapi saya juga di situ menggarisbawahi bahwa itu adalah proses hidayah kalau saya lihat gitu ya. Proses hidayah yang ditujukan Allah Subhanahu wa taala pada seseorang insan. Nah, sekarang membahas masalah pemuda yang ada di lingkungan RW 14, contohnya di lingkungan Geria Wilayah RW 14. Saya sangat mendasari bahwa pemuda itu titik krusial menurut saya. Ya, karena yang saya alami dulu, saya pernah ibaratnya bergaul dengan siapapun tanpa ada membatasi kalangan gitu. Tapi kalau pondasinya bagus, kita tidak akan melenceng terlalu jauh. Contoh misalnya untuk pergaulan, jangan di kotak-kotak gitu ya, harus dengan si ini, harus dengan si A, harus dengan si B gitu kan. Nah itu tuh yang saya terapkan mungkin oleh orang tua saya. Bebas bergaul sama siapa aja, cuman pondasi awalnya yaitu agama yang harus dikuatkan. Nah, karena itu menjadi titik balik. Misalnya saya juga mengalami remaja, segala pengen dicoba, segala pengen apa-apa gitu. Lihat teman-teman, oh ini rame kesini, oh ini rame kesini, ngalamin. Gitu. Nah, cuman pas terakhir titik baliknya tuh kita tuh ngapain? Ibaratnya rambut pernah diwarna, saya seperti anak pan gitu, warna-warni setiap hari ganti-ganti. Ibu saya udah sampai ngomel, ibaratnya kalau bapak saya enggak. Nanti aja lihat
kalau udah gede mah gede juga malu, betul, kerasa, Malu, gitu, ya? malu. Jadi pas saya ingat ngapain di gini-gini ibaratnya, makanya sekarang faktor uban seperti gitu, mungkin dari situ ya, mungkin dari situ. Nah cuma saya tuh di sini jadi pengalaman buat saya gitu, khususnya untuk pemuda, bahwa kita dalam bergaul tuh bebas kemana aja. Cuma tetap kita harus punya pakem. Ya. Pakemnya itu dasarnya, itu, ya. itu dasarnya. Supaya kita nggak kebawa ke sana kemana. Nah gitu. Ya. Karena untuk sekarang pergaulan sekarang pemuda tuh, wah kalau kata saya ngerinya tuh misalnya kita juga dikekang salah, terlalu dilepas liarkan juga salah. Gitu. Nah sedangkan pemuda pengennya kan bukan jiwa berontak ya, tapi jiwa pengen tahu itu sebetulnya. Ya, betul. Ibaratnya belajar ngerokok atau apa-apa itu dari remaja dulu awalnya gitu. Nah, mungkin saya mendasari di sini bahwa khususnya untuk pemuda misalnya niatkan kita untuk hijrah, tapi itu bertahap. Contohnya misalnya gini, kita nggak usah membatasi pergaulan ataupun gimana, tapi nanti karena itu pergaulan itu tuh justru untuk pengalaman hidup. Ya. Pengalaman hidup dari si A, dari si B, oh dari si ini, dari si ini, dari si ini gitu. Nah itu tuh jadi pengalaman hidup nanti kita yang saring untuk beranjak ke dewasa seperti ini. Nah, Pak Iman nih ya. Ya. Ini Pak Iman juga bisa sedikit menginformasikan kepada jamaah tentang kondisi kepemudaan kita di RW 14 atau yang saya cukup mengikuti gitu ya kegiatan-kegiatan mereka. Dulu mungkin banyak orang juga berpikir bahwa ini pemuda kita ini hanya ngumpul aja. betul. Mungkin karena masyarakat tidak terinformasikan. Dan sekarang ini saya perhatikan ternyata banyak juga kegiatannya. Dan sangat bersinggungan sekali dengan masyarakat, termasuk yang terakhir kita juga ikut terlibat ya dengan kegiatan pemuda, dengan kegiatan yang diadakan oleh pemuda, dan saya berpikir bahwa masyarakat kita sepertinya sangat menikmati dan bahagia dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemuda-pemuda di Gria Winaya ini. Nah, mungkin dulu seperti itu, sekarang seperti ini. Itu hijrahnya ya. Nah mungkin jadi gini ulasan flashback ke belakang. Jadi mungkin saya tuh membina pemuda di Gria Winaya tuh perlu proses. Sama tidak bisa instan, tidak bisa apa-apa. Terlebih kita gak, ibaratnya gini lah, kita menyelami remaja harus dengan bahasa remaja juga. Contohnya meskipun saya misalnya umurnya terpantau jauh ya, tapi kita harus ikutin dulu. Ya yang tadi kata Pak Denny Biru, jadi bahwa 10 sahabat itu tuh berbagai macam karakter. Nah sedangkan karakter remaja tuh kita nggak bisa misalnya tuh harus A jadi A, nggak bisa. Nah itu jadinya maksud saya tuh mungkin inilah prosesnya. Jadi tidak bisa instan. Sebelumnya mungkin remaja kita hanya kumpul-kumpul, ibaratnya rame-rame atau apa-apa. Tapi dengan pendekatan sedikit-sedikit menjadi nilai positif. Jadi mungkin tekniknya mendekati remaja atau menyampaikan sesuatu ke remaja itu perlu teknik masing-masing. Nah disitulah mungkin yang saya garis bawahi karena pengalaman saya dulu seperti ini, gitu. Dulu seperti ini mungkin bisa diterapkan atau nggak dikolaborasikan. Nah, kebetulan kegiatan remaja kita tuh bertahap mungkin dulunya masih kekanak-kanakan. Kalau saya bilang masih kekanak-kanakan. Tetapi kan mereka juga beranjak dewasa. Nah, justru disinilah bimbingan orang tua sangat diperlukan. Jadi jangan sampai membatasi. Oh, nggak boleh aktif di sini. Oh, nggak boleh aktif di sini. Justru itu pengalaman buat dia. Gitu, pengalaman buat dia tuh misalnya gitu. Kalau ini mah jangan pembunuhan karakter lah, ibaratnya seperti gitu. Nah, saya di sini mencoba mungkin dengan berbagai macam tokoh yang membantu kepemudaan dan Pak RW ingin konsen ke situ bahwa alhamdulillah sekarang udah ada sedikit kemajuan-kemajuan. Nah, mungkin diawali dengan program-program baru bertingkat ke sosial mungkin masih bertingkat ke sosial, tetapi itu tuh suatu proses yang menurut saya nanti ada goalnya. Gitu. Ada goalnya bahwa pemuda kita tuh misalnya tuh bisa beraktivitas di sini, berorganisasi belajar gitu ya, berorganisasi awalnya di lingkungan. Karena di lingkungan itu nanti diterapkan di kehidupan. Itu alhamdulillah seperti itu. Pemuda di Gria Winaya RW 14 khususnya sudah sejauh itu, dan kita sebagai orang tua ikut senang. Betul. Ikut senang.
Baik, sebelum kita lanjutkan obrolan kita, silakan kopinya dan cemilannya. Saya ada informasi untuk jamaah bahwa masjid kita, Masjid As-Siddiq, masih dalam proses pembangunan dan masih banyak membutuhkan partisipasi jamaah untuk berdonasi. Ya, kami informasikan jamaah bisa langsung berdonasi menghubungi panitia pembangunan atau juga mengirimkan transfer melalui rekening Bank Syariah Mandiri atas nama Masjid As-Siddiq di nomor rekeningnya 2018010553. Ya, sekali lagi apabila jamaah ingin berdonasi melalui transfer bank di Bank Syariah Mandiri atas nama Masjid As-Siddiq di nomor rekeningnya 2018010553 ya. Dan atau spirit yang bisa kita ambil dari Rasulullah sehingga ini menjadi penguat bagi kita jamaah untuk jalan terus ke depan menjadi lebih baik. Ya, memang sebagaimana tadi telah diulas ya, ayat yang tadi memiliki surat Al-Baqarah tadi bahwa walladzina hajaru wa jahadu. Mujahadah di sini adalah penting dihadirkan. Perkara tadi ini adalah bagian maknuri cobaan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan alhamdulillah minasyaitonir innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Nah, istiqomah di sini yang perlu mujahadah. Itu yang sering naik turun. Kalau adanya mustaqim itu dalam sebuah hadis dan juga istiqomah ini sampai Rasulullah berubah. Dalam artian di sini namanya mujahadah, jihad itu. Dalam arti kita sudah berhijrah dikatakan. Hijrah dalam arti saya ingin perubahan dalam arti masjid. Nanti ada orang yang mengata-ngatain misalnya tumben sekarang mau ke masjid. Kalau yang tsumastaqom istiqomah di sana tetap dihadirkan. Insya Allah. Karena dan keistiqomahan di sini tidak harus. Makanya tadi hijrah itu bukan berarti dalam arti siapa yang terbaik, tetapi siapa yang istiqomah, istiqomah dalam arti jalan kebaikan. Ini istiqomahnya penting. Jangan sampai sekarang hari ini Rabbunallah. Ini Rob kami adalah Allah, besok pujian karena pujian Rob. Nah justru itu kenalannya naik turunnya itu di sini mungkin. Nah di sana ada istiqomahnya itu ya tadi. Nah, istiqomah di sini memang sangat penting adalah setelah kita tadi menunjukkan satu sisi dari sisi keunikan. Ini perlu komunitas yang berpengaruh. Nah, disinilah dulu ataupun di ahli komunitas. Bagaimana dalam sebuah kisah kan, tatkala seorang yang hijrah, gitu kan, dia sudah katakanlah membunuh sekian itu nasihat dari seorang ulama muslim waktu itu berangkatlah ke karena di sana punya para ulama soleh, insya Allah insyaallah punya komunitas dalam artian komunitas yang sama gitu sama frekuensinya, sama yarjuna Allah, sama-sama harap. Berarti dari situ upgrade istiqomah kita bisa terus terupgrade ya. Jadi ibaratnya karena ada komunitas, kalau nggak ada ibaratnya ada bimbingan atau gimana di situ jadi langsung bimbingan itu ada lagunya. Ya gimana tuh lagunya? Betul. Betul. Berkumpulan dengan orang soleh. Berkumpulan dengan orang soleh. Kalau kita senantiasa berzikir ingat kepada Allah itu sesuatu yang mutlak ya. Tetapi bagaimana kita berada di dalam suatu lingkungan yang baik itu juga menjadi sesuatu yang penting gitu. Dan obat hatinya itu dari situ ya. Dan alhamdulillah di lingkungan kita alhamdulillah ya. Badannya dengan representasi Masjid As-Siddiq, masjid itu kemudian pengurus wilayah yang mendukung asosiasi dan kemudian UKM itu merupakan bagian-bagian untuk membentuk itu ya. Peluang-peluang ternyata banyak peluang mendapatkan daya itu. Kang Iman ya, sebagai pribadi warga di RW 14 dan juga sebagai pembina Karang Taruna itu pasti mendapati hal yang tadi kita tanyakan ke Pak Ustadz gitu ya. Kita Pak Iman membimbing Karang Taruna gitu, para pemuda mungkin di satu sisi pernah
disebut oleh warga ini seperti anak kecil gitu, atau mungkin ini anak-anak kita mau dibawa kemana ini, sama nggak jelas ini gitu. Misalnya seperti itu. Tapi ternyata kan sekarang ada hasilnya gitu. Ya. Nah, ketika waktu itu di dalam situasi seperti itu, apa yang Pak Iman lakukan gitu, dan ini mungkin menjadi pelajaran juga buat anak-anak muda kita gitu. Betul. Kalau kita memang punya tujuan yang baik, ya terus jalan gitu. Nah, jadi memang kembali lagi ke hijrah gitu. Tak semulus yang dibayangkan, memang seperti itu. Jadi saya mungkin dalam bina kepemudaan itu ibaratnya ada faktor eksternal, ada faktor internal yang tadi mungkin diulas sama kita tuh memang terjadi. Jadi contohnya misalnya anaknya mau tapi orang tuanya tidak mengizinkan, itu menjadi suatu teknik kita untuk mendekatkan, ternyata bukan hanya ke pemudanya juga loh, tapi kita juga harus pendekatan ke orang tuanya. Nah, mungkin di sini saya membina kepemudaan itu ada dua proses yang saya garis bawahi, bahwa kita minta izin ke orang tua bahwa untuk ibaratnya membentuk komunitas, untuk membentuk komunitas seperti organisasi Karang Taruna atau gimana tuh untuk mendapat izin. Nah, bahwa kita nanti di dalamnya pasti akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Nah, cuman memang tidak akan 100% positif, itu langsung jalan gitu ya. Nah, tetapi kan itu dimensi lah. Dimensi ada misalnya ada perubahan atau ada gimana itu mungkin sambil berjalan menuju proses. Nah, yang faktor eksternalnya mungkin dari lingkungan kita sendiri. Yang disebut dari lingkungan kita sendiri itu misalnya penerimaannya. Kenapa pemuda itu cuma ngumpul-ngumpul? Apa hasilnya sih? Kenapa pulangnya malam? Ibaratnya gitu kan. Nah, saya suka menjawab, ibu pernah muda nggak? Ibaratnya, bapak pernah muda nggak? Ya mungkin salah satunya seperti itu. Karena kalau misalnya kita panjang lebar, betul. Takutnya kan seperti gitu. Kalau kita panjang lebar, takutnya seperti gitu. Nah, mungkin disitulah bahwa teknik-teknik kita untuk kepemudaan itu tuh justru harus diterapkan dari sekarang. Makanya saya mungkin tergerak untuk mengelola pemuda tuh karena gini. Kalau misalnya pengajian ibu-ibu, itu udah tahu ibu-ibu mana yang benar, mana yang salah. Pengajian bapak-bapak tahu mana yang benar, tapi kalau remaja itu salah penyampaian udah bisa salah. Kita kayak yang misalnya ceramahnya yang monoton gitu kan, nggak akan didengar. Bagus yang disampaikan. Betul, padahal isinya itu baik, tapi mungkin karena tingkatannya belum di situ. Nah, makanya pemuda tuh nggak bisa ibaratnya semudah membalikan telapak tangan. Itu prosesnya harus ada, karena ya gitulah, ibaratnya dideketin, nantinya ngelunjak, dijauhin jadi renggang. Nah itu, jadinya di situ kita perlu teknik-teknik untuk membina remaja kita. Jadi alhamdulillah mungkin sekarang udah ada program-program untuk dari Karang Taruna khususnya di lingkungan RW 14 itu ada hasilnya. Ada hasilnya gitu ya. Ada hasilnya, tingkat nanti ke step yang selanjutnya. Cuman yang saya harapkan tuh pada intinya memang memperbanyak kebaikan dalam bulan-bulan haram ini dan berusaha menghindari yang namanya itu yang dilarang Rasulullah. Kalau saya pernah membaca sebuah hadis ya, apakah ini benar? Saya minta konfirmasi bahwa ada sebuah hadis yang menjelaskan apabila seorang mengerjakan puasa Asyura itu pahalanya adalah dihapuskan dosanya. Benar, 1 tahun. Benar, itu ya. Jadi lengkapnya keterangan hadis itu adalah memang seperti itu. Akan diberikan pahalanya pada diampuni dosanya selama. Baik, Pak Ustadz ya, dari spirit hijrah ini mungkin ada beberapa contoh dari peristiwa Rasulullah yang bisa kita tarik ceritanya, dan itu bisa menjadi cermin bagi kita di kehidupan sekarang ini, atau mungkin kisah para sahabat Rasulullah pada saat itu gitu, ketika dalam bahasa kita mungkin ya, ayo kita pergi ke Madinah gitu, kita berhijrah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala demi kebaikan kita, demi masa depan Islam atau dakwah kita. Ini bahasa kita seperti itu. Dan bagaimana kemudian para sahabat
menjawab dengan penuh antusias, penuh semangat, tidak lagi berpikir soal bagaimana dengan keluarga saya, bagaimana banyak dengan faktor gitu ya, dan sebagainya. Tapi kalau yang kita baca di dalam sejarah tidak ada itu. Ya hanya sebagian orang munafik saja yang kemudian dia mencari alasan untuk tidak bisa ikut berhijrah dengan Rasulullah. Memang dalam hal ini yang sangat bisa kita ambil dari sejarah ini adalah istiqomah dari hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Bagaimana tetap dakwah Allah kepada Allah ini senantiasa terus istiqomah, dinamis. Jadi bukan perkara yang terbaik, tapi bagaimana kebaikan ini senantiasa istiqomah terus. Yang terpenting. Gitu dari kisah Rasulullah ini, hijrahnya Rasul itu adalah bagaimana tetap mempertahankan istiqomah ini berbagai dengan orang lain, tapi tetap eksis. Betul. Istiqomah terus. Apapun itu, seperti tadi dikatakan itu, Alman para remaja itu kiri kanan. Nah, kalau ini sudah titik poinnya sudah ketemu, jalan Allah Subhanahu Wa Taala sudah jelas titik pada Allah Subhanahu Wa Taala bisa mengikas. Nah, Pak Ustadz, kita mungkin perlu alat ukur gitu ya, tentang bagaimana hijrah kita, apakah sudah sampai kepada tujuan yang kita inginkan atau sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana kita bisa menghisap itu gitu? Ya, kalau untuk parameternya itu, ini pernah ditanyakan oleh sahabat Rasulullah dari Abdullah bin Amr bin As. Ditanya, manggil muhajir, siapa itu orang yang berhijrah? Al-muhajir, siapa yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menjadi parameter. Gitu kan? Jadi al-muhajir, orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu parameter Intinya itu ibaratnya. Intinya misalnya. Sekarang katakan nanti memang benar tidak bisa langsung. Betul. Nah, tapi arahnya sudah benar nggak arahnya? Meninggalkan itu apa yang dilarang. Step demi step. Jangan kayak sambal gitu ya. Udah meninggalkan lagi ke situ lagi. Tadi dikatakan dalam hadis sebuah itu kalau kita hadisnya kan apa itu orang Islam seperti apa, diantaranya akan ditanyakan adalah siapa orang ini, bagaimana kiprah kepemudaan atau sosok pemuda dalam Islam seperti apa. Itu perlu kita ketahui bahwa sahabat-sahabat utama Rasulullah ataupun ya katakanlah sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah, orang-orang muda semua. Orang muda. Bagaimana kita lihat Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas itu usia 17 tahun. So, bahkan ada yang 17 tahun nih. Bahkan Usama bin Zaid itu sosok sahabat Rasulullah masih muda, sudah diberikan beban amanah untuk menuntut pasukan. Bahkan perlu diingat, ini surat yang senantiasa kita baca, disunahkan tiap hari, surat Al-Kahfi. Betul. Saya Jumat itu kan. Banyak sekali para asatidz yang menyarankan ini, bahkan dengan sunat. Itu di sana awal dari surat itu kan tentang bagaimana kepahlawanan, kepemudaan pemuda Kahfi itu. Nahum fityatun, itu bahasa fityah itu dalam bahasa terkenal itu. Fityatun, mereka pemuda. Amanu, yang mereka beriman. Betul. Rabbihim, dengan Rabb mereka, wazidnahum. Jadi apa istilahnya, pengkondisian bahwa sosok pemuda itu memang betul-betul terikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebetulnya masa-masa muda ini banyak sekali kisahnya dalam Al-Quran. Dan ini perlu jadi pelajaran. Bagaimana sosok Nabi Ibrahim tatkala mudanya itu diceritakan. Betul. Ada betul. Itu ada. Betul. Bagaimana dengan sisi kepemudaan itu kan, kalau pemuda itu perlu bukti. Nabi Ibrahim ada kisahkan dalam Quran. Betul. Para penyair bisa ingin tahu bahwa ini rohnya atau bukannya, itu kan dari ingin pemuda. tahu bagaimana cara kehidupan yang mati. Betul. Ditanya apa kau belum beriman? Sudah beriman, wahai Rabb. Tapi untuk menenang, untuk ketenangan hati butuh eksperimen dan bukti. Pemuda itu pemuda memang. Ada orang tua yang eksperimen, pemuda itu semua. Dan Allah langsung menjawab. Dan kalau pemuda itu kalau sudah
kumpul dengan temennya, nggak like kan kita apa namanya, solid ikatannya Wah. itu dalam sholat al-kahfi kan warobat ngarlah pulih. Mereka itu ikatan hatinya kuat, memang Iya, betul sekali. khas sekali pemuda sekte. Iya. Sepertinya perlu. Dan kalau kita kaitkan dengan peristiwa kemerdekaan kemarin ya, Ya. kita ingat ke belakang. ya Presiden pertama kita Soekarno ya, beliau itu pernah aku 10 pemuda akan aku ubah dunia kan gitu. Dan di Indonesia juga itu terkenal dengan peristiwa Sumpah Pemuda ya, termasuk di dalamnya kan ada Soekarno dan para pemuda Ya. Indonesia yang menjadi inisiator perjuangan kemerdekaan ya, dan mereka memiliki ide yang sangat luar biasa gitu, tidak hanya secara fisik pemuda itu memang kuat, tapi secara pemikiran juga sangat bagus begitu. Bangsa juga bisa memberikan penguat untuk kita bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang istiqomah gitu setelah kita di awal tahun ini berusaha begitu untuk lebih baik, dan kita di bulan kedua, ketiga dan seterusnya kita bisa istiqomah. Ya, memang istiqomah ini adalah perkara yang perlu diperjuangkan, sehingga memang yang terpenting sebagaimana nasihat-nasihat yang kita temukan dalam berkali-kali bahwa perlunya lingkungan komunitas, bukan jadi kita sama-sama peluang-peluang budaya di negara kita ini seperti peluang budaya bukan ada komunitas masjid dalam arti kita masjid kita betul-betul gunakan ataupun betul-betul kita manfaatkan sebagai peluang-peluang budaya itu, kemudian di lingkungan kita supaya istiqomah tetap terjaga. Karena tadi bagaimana kita pernah diulas itu kan bukan perkara yang terbaik, terbaik ibadahnya paling rajin, terbaik apa gitu kan, yang paling banyak kontribusi tidak, tapi yang paling istiqomah kebaikannya dilakukan. Dan istiqomah itu perlu kita upayakan. Karena istiqomah itu tidak datang dengan sendirinya. Karena kita menyadari gitu ya, setiap kita pasti akan merasakan bahwa yang namanya semangat itu naik turun. Kan tadi kata Pak Ustadz ini bukan itu diperjuangkan, namanya perjuangan kan, aduh berat. Peluang-peluang hidayah itu apa namanya, hidayah itu bukan sesuatu yang ditunggu, tapi memang perlu diperjuangkan. Dalam visi kita itu ada potensi-potensi hidayah. Mata kita, penglihatan kita, telinga kita, pendengaran kita. Katakanlah kalau ada orang yang mengatakan baca ke yang hidayah, sesuatu yang keliru. Padahal dalam dirinya sudah Allah berikan peluang-peluang. Masjid, adanya masjid di lingkungan kita ini adalah bagian dari hidayah itu sendiri. Gerbangnya ya kerja itu. Kita kan pendengaran bisa belajar apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, bukan para asatidnya mereka melihat, baca Quran apa misalnya dengan penglihatan. Sehat kita misalnya berangkat ke masjid, mungkin kalau sekarang mungkin terbatas ya. Tapi kan dalam arti semua peluang-peluang itu sebetulnya insya Allah dan alhamdulillah di lingkungan kita tinggal prakna gitu. Silakan langkah. Ya, sudah sangat terbuka ya, di mana-mana ada gitu ya, termasuk pembangunan masjid ini kan sebenarnya sebagai peluang juga buat kita menjadi pribadi yang lebih baik ketika kita menyadari bahwa harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan menjadi pahala ketika kita gunakan untuk sesuatu yang baik di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sesuatu yang baik itu. Jalan hijrah juga. Jalan juga. Kang Iman ini ya, Kang Iman ya. Bagaimana kemudian gitu ya, menjaga adik-adik kita gitu ya, yang tadinya sudah baik, kemudian kita berharap menjadi lebih baik lagi dan istiqomah di jalan yang baik itu. Itu yang terpenting. Formula juga itu. Nah, jadi begini Mas, untuk kepemudaan bahwa mungkin tahun sekarang pemuda kita masih bisa dihitung berapa persen ya, karena mungkin Winaya juga perubahan yang baru ya, terus terlebih ibaratnya sosoknya banyak keluarga muda yang usianya masih kecil-kecil, ibaratnya pas pindah ke sini kalau nggak yang lahir di sini, tapi untuk 5 tahun ke depan nah itu harus dipikirkan juga, itu nanti ibaratnya satu periode tuh pemuda kita tuh melimpah ibaratnya gitu. Nah kalau misalnya dari kita sekarang belum pakai fondasinya atau udah kuat, nah ini
menularkan ke adik-adiknya. Ya. Saya begitu. Jadinya kalau sekarang udah bisa fondasinya bagus untuk yang sekarang, mungkin adik-adiknya nanti bisa berkaca, oh saya pengen jadi kayak kakak-kakak saya di kepemudaan, menjadi inspiratif, Ya. seperti itu. Nah makanya mungkin tugas kita bersama untuk bisa menjaga ibaratnya atau membina pemuda kita mau arah kemana atau gimana itu bukan tugas seseorang atau gimana, tapi tugas kita bersama. Betul Seperti sekali. itu. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah dalam keadaan sehat dan bahagia. Inilah akhir dari ngobrol perkara Islam. Hijrah dulu gini, ya dulu gitu, sekarang gini, ya, dulu gitu, sekarang gini. Dulu kurang istiqomah ke masjid, sekarang alhamdulillah sudah sering ke masjid. Dulu masih nongkrong yang tidak ada manfaatnya, sekarang nongkrongnya ada manfaatnya, ada diskusinya, ada sesuatu yang bisa kita berikan ke lingkungan kita, ya. Dulu pelit, sekarang lebih baik, senang bersedekah dan sebagainya, ya. Dulu jarang ikut kerja bakti, sekarang ikut kerja bakti, alhamdulillah ikut kerja bakti. Karena apa? Karena kita mengetahui bahwa dengan menjadi lebih baik, ya, untuk dirinya dan juga lingkungan, itu bernilai pahala, ya, memberikan manfaat yang luas untuk lingkungan kita, dan insya Allah kita akan menjadi pribadi dan keluarga yang bahagia, ya. Tidak hanya di dunia, dan insya Allah juga akan sampai di akhirat, ya. Jadi satu di antara yang kita garis bawahi adalah keistiqomahan kita, ya, di dalam kebaikan. Terima kasih Anda sudah menyimak ngobrol perkara Islam. Jangan lupa untuk follow Instagram. Jangan lupa untuk follow media sosial Masjid As-Siddiq, Instagram, YouTube Masjid As-Siddiq Official. Like, share, and subscribe. Subrek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.